Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan pertemuan tiga operator logika. Operator adalah sebuah simbol tertentu yang digunakan untuk melakukan operasi aritmatika maupun logika. Misalnya adalah 2 plus 3. Di sini tanda plus adalah operator. Python memiliki sejumlah operator, yaitu operator aritmatika, operator perbandingan, operator penugasan, operator logika, operator quiz, operator identitas, operator keanggotaan. Operator aritmatika adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Kita juga bisa menentukan suatu variabel sesuai yang kita inginkan. Operator pembandingan adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua buah nilai. Hasil perbandingan adalah true atau false. Operator penugasan adalah operator yang digunakan untuk memberi nilai ke variabel A sama dengan 7 adalah contoh operator penugasan yang memberikan nilai 7 di kanan. Operator logika adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi logika. Operator bitwise adalah operator yang digunakan operasi bit terhadap. Operator ini berfrekuensi bit per bit sesuai dengan namanya. Sebagai misalnya angka 2 dalam bit ditulis 10 dalam notasi biner dan angka 7 ditulis. Pada tabel di bawah ini, misalnya A sama dengan 10. Operator identitas adalah operator yang memberikan apakah dua buah nilai atau variabel. Operator keanggotaan berfrekuensi yang digunakan untuk memeriksa apakah suatu nilai atau variabel merupakan anggota atau ditemukan dalam suatu data. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Stephen Dini Gamali. Di sini saya akan menjelaskan tentang percabangan. Percabangan adalah cara yang digunakan untuk mengambil keputusan apabila di dalam program dihadapkan pada kondisi tertentu. Jumlah kondisi bisa 1, 2, atau lebih. Di Python ada 3 jenis pernyataan yang digunakan untuk percabangan, yaitu sebagai berikut: if else, if else. Di sini saya akan menjelaskan tentang if. Oke. Di sini saya memberikan bila bilangan positif, tampilkan pesan. Oke. Sini angka sama dengan 1. 1 kan positif. If angka lebih dari 0, print angka adalah positif. Angka sama dengan 0. If angka sama dengan 0, print angka adalah bilangan positif. Di sini 0, di sini dia akan kita run. Oke, 1 adalah bilangan positif. Coba kita rubah ke 9. Ini kita rubah ke min 2. 9 adalah bilangan positif. Kalau saya ginikan min 2, kalau ini saya ganti min 2, maka dia tidak akan terbaca oleh fiturnya. Oke. Sekian dari saya, terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Jeffrey Gabriel Samora. Di sini saya akan menjelaskan materi Python yang kelima, yaitu perulangan. Saya akan menjelaskan tentang perulangan terlebih dahulu. Perulangan secara umum Python mengeksekusi program baris membaris.
mulai dari baris 1, 2, dan seterusnya. Ada kalanya kita perlu mengeksekusi satu baris atau satu blok kode program berapa kali. Ini bentuk umumnya. Konsistensial kode jika nilai true, jika nilai false. Pada gambar di sini, bila hasil tes kondisi true, maka blok kode kembali dieksekusi. Tapi jika false, maka keluar dari perulangan. Dalam perulangan ini, kita bisa menggunakan dua metode, yaitu menggunakan for dan while. Sekarang kita akan menjelaskan perulangan dengan menggunakan for. Perulangan ini adalah bentuk sintaksnya, yaitu forward in sequence. var adalah variabel yang digunakan untuk menampung sementara nilai dari sequence pada saat terjadi perulangan. Sequence adalah tipe data berturut seperti list dan tuple. Oke, perulangan terjadi sampai looping mencapai elemen atau anggota terakhir dari sequence. Oke, bisa masukkan list numbernya, number 75918. Sum sama dengan 0, for ins is number, sum and sum tambah is. Coba kita pakai contoh kita sendiri. Saya coba ya, numbers. Saya coba sendiri ini. Number sama dengan coba 4,5,4 masukkan sini, sumnya sama dengan 0. For bentuk sintaksnya it's in number sum sama dengan sum tambah ins. Print tidak petik jumlah semuanya, koma titik 2, koma sum. Coba ya. Nah, sama 13. 9 tambah 4, 13. Oke, sudah. Kita hapus dulu. Oke. Kita masuk fungsi rank. Fungsi rank dapat digunakan untuk menghasilkan dari bilangan. Rank 10 akan dihasilkan bilangan dari 0 sampai 10 bilangan. Fungsi rank tidak menyimpan semua nilai dalam memori secara langsung. Ia hanya akan mengingat batas bawah, atas, dan interval, dan bangkitnya hasil satu persatu hanya dipanggil. Oke, sekarang kita contohnya seperti ini. Fungsi ranknya coba ya, rank 0,10, 0 sampai 10. Oke, kita coba langsung masuk sintaksnya, for in rank in rank 0,10 sampai 10. Salah. Titik 2. Print i sama dengan tengok 1 sampai 9, betul. 0,10. Oke, betul. Contohnya sudah selesai. Betul, coba kita sini 2. Apa yang terjadi? Mulai dari 2 sampai 9. Oke. Itulah dia fungsi ranknya. Kita hapus dulu. Sekarang kita masuk ke fungsi rank, yaitu menggunakan fungsi len, yaitu untuk mendapatkan panjang atau jumlah elemen suatu data sekuensial atau berurutan. Oke, ini contohnya. Coba kita lakukan pakai Python project. Di sini gunakan maple. Coba kita kasih sini daging. Kita coba daging sama dengan petik daging ayam, koma petik daging sapi, koma daging
kambing. Oke, masuk. Masukkan for sintaksnya in len daging titik 2, jangan lupa print titik 2, saya suka daging Oke, coba ya. Mana? Sama kan? Saya suka MTK, saya suka ayam, saya suka sapi. Oke. Sekarang kita masuk perulangan while. Perulangan menggunakan while akan menjalankan blok pernyataan terus-menerus selama kondisi benar atau sintaks dari perulangan menggunakan while. Inilah sintaksnya. Menggunakan statement S. Ini adalah bentuk umumnya. While statement S kondisional ada true, false. Sama juga dengan kayak for, tapi bedanya perhatikan bahwa kondisi yang diuji berinya salah, maka loop tidak akan bereksekusi jika salah. Oke, ini contohnya. Coba kita kerjakan pakai Python. While salah con 0 while con 5 print the con is titik 2 con sama dengan con tambah 1 print by. Apakah benar? Oke, benar. Kita sekarang lanjut ke infinity loop. Saya akan jelaskan sebuah di mana kondisi loop selalu benar dan tidak pernah salah disebut loop tidak terbata atau infinite loop. Terkadang ini menjadi masalah, tapi sering juga loop ini berguna untuk client server agar komunikasi tetap hidup dan tidak putus. Contoh program while yang kita kerjakan tadi, bila kita menuliskan kode sama dengan kode tambah 1 maka jadi infinite loop. Contohnya kodenya misalnya 0, maka sini 0. Apabila terjadi kesalahan, kita bisa menggunakan Ctrl+L untuk meningkatkan program. Sekarang kita lanjut ke ganti looping. Looping umumnya akan terhenti bila kondisi sudah bernilai salah. Akan tetapi seringkali kita perlu keluar dari looping untuk tinggal jalan. Hal ini gunakan kata kunci yaitu break dan continue. Oke, kita akan mencoba sesuai dengan contoh tersebut. Kita buka PyCharm-nya, kita masukkan for letter in Python program programming if letter G break print huruf sekarang letter print seperti tadi titik 2 goodbye. Oke, coba
langsung berubah sama kayak tadi, betul kan? Huruf P goodbye, Y goodbye, H goodbye, karena terhenti, jadi sama semuanya untuk goodbye. Oke, sekarang kita coba untuk continue, sama juga, tinggal ganti sini continue. Coba sama juga. Nah, berarti betul continue sama juga dengan break. Kita hapus. Oke, sekarang kita masuk ke while else. Oke, Python while else ini Python yang mendukung penggunaan else sebagai pasangan dari while. Blok pernyataan else akan diikuti bila kondisi while ini salah. Coba kita kerjakan sesuai dengan contoh dengan Python project. Apakah benar? Con sama dengan 0, while con lebih kecil 8, print con koma kurang dari 8. Coba con tambah 1. Else print con di sini tidak kurang dari 8. Coba ya. Oke, sama kurang dari 8. Berarti ada yang 1 yang misalnya tidak kurang. Apabila ini kurang, bila apabila ini lebih, kita akan menggunakan else. Oke, sekian dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Fatul Fitrian. Saya di sini akan menjelaskan tentang penanganan eksepsi. Baiklah, eksepsi yaitu keadaan yang tidak normal dalam sebuah program. Hal ini bisa terjadi kapan saja karena suatu perintah dieksekusi oleh interpreter Python. Maksudnya, dalam membuat sebuah sintak atau codingan, pastikan mengalami kesalahan atau error, di mana itu bisa disebabkan oleh berbagai hal, ataupun program tiba-tiba terhenti. Itu juga disebut dengan eksepsi. Penyebab eksepsi yang pertama yaitu objek yang dilibatkan dalam suatu perintah tersebut tidak ada, atau variabelnya itu belum ada. Yang kedua, terjadi pembagian dengan bilangan 0. Apapun yang dibagi dengan 0 sudah pasti tidak bisa diproses. Yang ketiga, konversi bilangan bulat tidak dapat dilakukan karena string yang dikonversi tidak menyatakan bilangan-bilangan bulat. Jadi, pada saat itu, Python akan menampilkan nama eksepsi beserta penjelasannya. Seperti halnya jika kita kekurangan tanda titik 2, maka yang dieksekusi oleh Python pasti akan dijelaskan yang bagian mana yang kurang. Lalu, eksepsi itu ada 30, dan di sini saya akan menjelaskan 5 diantaranya. Yang pertama, assertion error atau penyebabnya muncul pada saat pernyataan assert gagal. Yang kedua, attribute error. Penyebabnya muncul pada saat penugasan terhadap atribut atau referensinya gagal. Yang ketiga, EOF error. Penyebabnya muncul saat fungsi input mendapatkan kondisi akhir end of file. Yang keempat, floating point error. Munculnya saat fungsi input mendapatkan kondisi akhir file, end of file.
Dan yang kelima, generator exit atau munculnya saat metode close, generatornya itu dipanggil. Jadi ini hanya 5 yang dijelaskan karena masih banyak lagi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dan memberikan contoh bagaimana munculnya eksepsi. Pertama, kita menggunakan import SYS. Saya menggunakan import SYS. Terus klik list. Ini sama dengan A 0 for each int lanjut. Try titik 2 print buka kurung masukkan each, lanjut R sama dengan 1 in buka kurung each. Break. Accept titik 2 print buka kurung UPPS, kita kasih tanda seru, koma SYS dot xc underscore info nol koma terjadi. Print buka kurung masukkan berikutnya. Lanjut print bisa buka kurung. Oke. Print buka kurung koma atas kebalikan dari each, sama dengan R. Oke, kita jalankan. Nah, di sini terjadi kesalahan eksepsi yang dimana for each in list. Di sini ada kesalahan dalam penulisan list.
Di situ sebenarnya tulisannya LISTS dan kita hapus S-nya. Oke, kalau sudah gini kita jalankan lagi. Nah, ini dia hasilnya. Baiklah, cukup sekian penjelasannya singkat tentang eksepsi dan salah satu contoh eksepsi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.